Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang teori multiple intelligence dan perbedaan gaya belajar dan juga gaya berpikir. Sebelum itu yang terhormat kepada dosen pengampu Dr. Anda Hajah Yuni Yuli Yaningsih MPD dan juga Arif Nusi HS STHM11. Izinkan saya sendiri Octaviani Nanda dengan NIM 1212 080092. Yang kedua ada Konita Nafisa dengan NIM 1212 080092. Yang ketiga ada Runi Olga Septiani dengan NIM 1212 080096. Dan yang terakhir ada Rena Hairunisa dengan NIM 1212 080102. Untuk materi yang akan dibahas, yang pertama ada menjelaskan tentang teori multiple intelligence. Yang kedua, menjelaskan perbedaan gaya belajar, visual, auditory, dan kinestetik. Yang ketiga ada perbedaan gaya berpikir, sekuensial abstrak, dan sekuensial konkret. Yang keempat ada gaya berpikir acak abstrak dan juga acak konkret. Baik, untuk materi yang pertama tentang pengertian multiple intelligence akan disampaikan oleh Saudari Rena Hairunisa. Kepada Saudari Rena Hairunisa. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Pengertian kecerdasan majemuk ini dari beberapa ahli. Yang pertama itu ada kecerdasan sebagai suatu kapasitas umum dari individu untuk bertindak, berpikir rasional, dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif menurut David Wishclair. Yang kedua itu kecerdasan sebagai kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara tepat dan efektif menurut C.P. Kaplan. Dan yang terakhir itu kecerdasan meliputi 3 hal. Yang pertama, kemampuan untuk belajar. Yang kedua, keseluruhan pengetahuan yang diperoleh. Dan yang terakhir, kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya, menurut Anita Ewolfok. Boleh di next? Baik, lanjut. Teori kecerdasan majemuk atau intelligent atau multiple intelligence ini dikembangkan oleh seorang ahli psikologi yaitu Profesor Howard Gardner. Howard Gardner ini berpendapat bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas, melainkan setiap orang memiliki bermacam-macam kecerdasan. Tetapi dengan kadar perkembangan dan berbeda antara kecerdasan yang satu dengan kecerdasan yang lainnya. Setiap anak memiliki kapasitas untuk memiliki 9 kecerdasan. Kecerdasan-kecerdasan tersebut ada yang dapat sangat berkembang, cukup berkembang, atau kurang berkembang. Semua anak pada umumnya dapat mengembangkan setiap kecerdasan hingga tingkat penguasaan yang memadai apabila ia memperoleh cukup dukungan, pengayaan, dan pengajaran. Nah, di sini ada 9 kecerdasan menurut Howard Gardner, yaitu kecerdasan linguistik, yang kedua kecerdasan logika matematika, yang ketiga kecerdasan visual spesial, yang keempat kecerdasan gerak tubuh, yang kelima kecerdasan musikal, yang keenam kecerdasan interpersonal, yang ketujuh kecerdasan interpersonal, yang ke-8 kecerdasan naturalis, dan yang ke-9 kecerdasan eksistensial. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Rena Hairunisa yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada materi tentang perbedaan gaya belajar, visual, auditory, dan juga kinestetik yang akan disampaikan oleh Saudari Kia Konita Nafisa. Konita Nafisa, saya silakan.
Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Mohon maaf, saya izin off-cam agar jaringannya stabil. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Pada materi ini, sebelumnya kita mengenal apa itu tentang gaya. Gaya itu adalah istilah linguistik atau istilah bahasa dalam bahasa Inggris yang mengacu pada mode atau gaya. Nah, gaya belajar menurut Joko tahun 2006, yang berarti gaya belajar adalah suatu proses perilaku, penghayatan, dan kecenderungan seseorang pembelajar untuk belajar atau memperoleh pengetahuan dengan cara yang berbeda. Nah, motivasi dari diri dan bukan karena paksaan adalah sumber pembelajaran yang bermakna. Mengenali gaya belajar bagi peserta didik itu penting. Nah, meskipun demikian, dengan mengetahui jenis pembelajaran seseorang, memungkinkan seseorang ini untuk memilih metode pembelajaran yang lebih efektif. Kecenderungan seseorang untuk belajar sangat beragam dan dipenuhi oleh berbagai faktor. Nah, gaya belajar ini mengacu pada bagaimana seseorang menerima informasi, memprosesnya, dan kemudian mengekspresikannya atau mengaplikasikannya dalam perilaku kehidupan nyata. Nah, gaya belajar pada kenyataannya memiliki dampak pada hasil. Modalitas ini pertama kali dikembangkan atau dikenalkan oleh Neil Fleming. Neil Fleming menciptakan modalitas belajar untuk menunjukkan preferensi individu dalam proses pembelajaran. Dalam modalitas ini terdapat gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Jadi ada 3. Nah, terlepas dari kenyataan bahwa hampir setiap orang memiliki salah satu dari 3 modalitas ini, hampir setiap orang itu memiliki kecenderungan pada salah satu modalitas. Namun, ada beberapa siswa atau ada beberapa peserta didik yang dia memiliki kecenderungan belajar pada 2 modalitas. Misalnya dia memiliki kecenderungan belajar di visual auditorial atau kinestetik visual. Nah, gaya belajar menurut Bobby DePorter dan Mike Hemaki ada 3, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik seperti yang dijelaskan oleh Neil Fleming tadi. Nah, tentang gaya belajar visual. Menurut Bobby DePorter dan Mike Hemaki pada tahun 2000, ciri-ciri dari siswa atau peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, yang pertama dia adalah rapi dan teratur. Lalu dia berbicara dengan cepat, dan dia biasanya tidak terganggu oleh keributan, jadi dia fokus terhadap sesuatu. Dia bisa mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Lalu dia lebih suka membaca daripada dibacakan. Seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan, tetapi dia tidak pandai memilih kata-kata yang bisa diucapkan. Dia mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis dan seringkali meminta bantuan kepada orang lain untuk mengulanginya. Nah, seorang yang memiliki gaya belajar visual ini orangnya cenderung teliti. Peserta didik atau siswa yang memiliki gaya belajar visual lebih cenderung untuk mengingat informasi dengan menyaksikan langsung sumber informasi tersebut. Mereka lebih mudah mengingat suatu konsep atau materi tertentu dengan mengoptimalkan kemampuan penglihatannya. Jadi untuk seseorang yang memiliki gaya belajar visual ini orientasinya itu pada penglihatan. Nah, cara belajar yang tepat untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, yang pertama dia belajar dari gambar maupun video belajar yang menarik. Lalu yang kedua membaca buku yang tidak hanya berisi tulisan saja, tetapi juga memiliki ilustrasi. Yang ketiga, bisa menggunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Yang keempat, menggambar ornamen warna-warni agar catatan terlihat indah dilihat. Yang terakhir, membuat mind mapping untuk memudahkan dia belajar. Lalu selanjutnya ada gaya belajar auditorial. Menurut Bobby DePorter dan Mike Hemaki, nah ciri-ciri mereka ini, mereka berbicara kepada diri sendiri saat bekerja atau saat belajar, mereka cenderung membacanya dengan keras atau mudah didengar oleh telinga mereka. Seorang yang memiliki gaya belajar auditorial ini mudah terganggu oleh keributan. Mereka senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Mereka kesulitan untuk menulis namun hebat dalam bercerita. Seorang yang memiliki kecenderungan belajar auditorial, belajar dalam mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat.
Peserta didik yang memiliki gaya belajar auditorial ini cenderung sebagai pembicara yang baik. Mereka mudah belajar dengan mendiskusikan dengan orang lain tentang suatu materi tertentu. Dalam kegiatan pembelajaran berdasarkan gaya belajar auditorial, peserta didik membutuhkan suasana yang bisa mengoptimalkan kemampuan pendengaran mereka. Nah, salah satu caranya adalah dengan memberikan kesempatan berdiskusi dalam kelompok dan menyajikan temuan-temuannya. Cara belajar yang tepat untuk mereka yang memiliki kecenderungan belajar auditorial, yaitu dengan sambil mendengarkan musik yang disukai saat belajar, agar mereka bisa lebih fokus untuk belajar. Lalu mereka merekam guru saat mengajar suatu materi, nanti kemudian hari didengarkan kembali oleh mereka. Nah, apabila membaca buku bisa sambil diucapkan dengan suara pelan atau suara keras agar lebih mudah mengingat. Mendengarkan materi yang diajarkan oleh guru saat di kelas dengan seksama, lalu belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Untuk modalitas ketiga, yaitu ada kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang lebih mudah menyerap informasi dengan bergerak, berbuat, dan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Menurut Bobby DePorter dan Mike Hemaki, ciri-ciri siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik yaitu dia berbicara dengan perlahan. Dia sulit mengingat peta kecuali jika dirinya pernah berada di tempat itu. Dia menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Dia menggunakan jari sebagai petunjuk saat membaca. Dia tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Dia kemudian memiliki tulisan yang tidak terlalu rapi. Seorang yang memiliki kecenderungan belajar ini selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Dia ingin melakukan sesuatu, jadi anak kinestetik ini cenderung mengingat informasi dengan melaksanakan sendiri aktivitas belajarnya. Dalam menerapkan proses belajar mengajar berdasarkan gaya belajar kinestetik, cara belajar yang tepat untuk peserta didik yang memiliki kecenderungan belajar ini yaitu saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan segera coba untuk dipraktikkan karena seseorang yang memiliki gaya belajar ini orientasinya itu pada fisik dan memungkinkan gaya belajarnya itu dengan praktik. Lalu belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sesederhana menjepitkan jari. Mengikuti ekstrakurikuler yang membutuhkan kecerdasan kinestetik seperti KIR atau kelompok ilmiah remaja, dan melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. Slide selanjutnya. Mohon di slide selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ada model pembelajaran pendidik kepada peserta didik dengan gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik sesuai yang sudah dijelaskan tadi. Tentang modalitas ya ada 3, ada visual, auditorial, dan kinestetik. Dan sekarang bagaimana model pembelajaran yang bisa kita lakukan kepada peserta didik. Nah, pembelajaran ini berfungsi sebagai pedoman untuk pendidik dan perancang pembelajaran dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. 3 modalitas ini tadi telah dikenalkan oleh Neil Fleming untuk menunjukkan preferensi individu dalam proses pembelajarannya. Nah, ini terdapat visual, auditorial, dan kinestetik. Nah, meskipun ketiga modalitas tersebut tuh hampir semuanya dimiliki oleh setiap orang, tapi ada beberapa yang memiliki modalitas tidak hanya satu gitu dalam mereka. Nah, kemampuan untuk belajar sangat bervariasi dari orang ke orang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, dari tahap-tahap model pembelajaran ini yang dapat dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik, yaitu yang pertama, ada tahap persiapan atau kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan ini, pendidik atau guru masuk dan mengatur tempat duduk, lalu guru membuka pelajaran dengan memberi salam, guru mengecek kehadiran siswa dan menanyakan kabar siswa, lalu melakukan apersepsi. Nah, yang kedua, ada tahapan penyampaian atau kegiatan inti pada eksplorasi. Pada tahap kedua ini, guru menjelaskan tentang materi pembelajaran yang akan diajarkan serta tujuan dan pembelajaran. Guru menjelaskan pelajaran yaitu dengan mengelompokkan anak yang memiliki kemampuan visual, kemampuan auditorial, dan kinestetik. Untuk anak yang memiliki kemampuan visual, guru bisa melakukan pembelajaran dengan menitik beratkan penglihatan.
Guru memperlihatkan bukti-bukti konkret menggunakan gambar untuk anak yang memiliki kemampuan auditorial, mereka bisa didengarkan. Masih di sebelumnya slide-nya. Ya, untuk siswa yang memiliki kecerdasan auditorial, maka guru bisa menyampaikan pelajaran dengan menggunakan video dibantu dengan pengeras suara atau speaker. Dikarenakan anak yang memiliki kecenderungan ini, mereka lebih mudah mengingat dengan cara mendengarkan, sedangkan anak yang memiliki kemampuan kinestetik, mereka senantiasa menggunakan dan memanfaatkan anggota gerak tubuh dalam proses pembelajaran atau dalam usaha memahami pelajaran. Nah, pada tahap yang ketiga itu ada tahap pelatihan. Guru mengelola pengetahuan awal siswa dengan tahap pelatihan. Guru juga membantu siswa untuk mengintegrasi dan menyerap pengetahuan serta keterampilan baru dengan cara disesuaikan. Yang keempat, ada tahap penampilan hasil atau kegiatan inti pada konservasi. Pada tahap ini merupakan tahap seorang guru membantu siswa dalam menerapkan dan memperluas pengetahuan maupun keterampilan baru yang mereka dapatkan. Jadi lebih kepada aplikasinya dan pada kegiatan belajar sehingga hasil belajar mengalami peningkatan. Ya, baik. Terima kasih materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Selanjutnya saya kembalikan kembali kepada moderator. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya tentang perbedaan berpikir dan juga kematangan berpikir dipengaruhi oleh gaya berpikir akan disampaikan oleh Saudari Runi Olga Septiani. Kepada Saudari Runi Olga, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan berpikir dan kematangan berpikir dipengaruhi oleh gaya berpikir. Mengutip dari pendapat Logri 2009 ini, menyatakan bahwa seorang dengan gaya berpikir sekuensial akan menggunakan otak kanannya dalam mengatur informasi yang diterima, di mana seseorang yang memiliki gaya berpikir sekuensial ini cenderung teratur dan juga sistematis. Seseorang yang memiliki gaya berpikir sekuensial ini ada yang dapat menggunakan panca inderanya dalam memandang sebuah objek, ada juga yang tidak dapat menggunakan panca inderanya dalam memandang sebuah objek. Seseorang yang dapat menggunakan panca inderanya cenderung konkret, sedangkan seseorang yang tidak dapat mengandalkan panca inderanya tetapi sangat mengandalkan kemampuan intuisi atau imajinasinya cenderung abstrak. Seseorang yang memandang objek dengan cara konkret maupun abstrak, selain memiliki gaya berpikir teratur dan juga sistematis, juga dapat memiliki gaya berpikir secara random atau tanpa aturan khusus. Nah, di sini ada ciri-ciri dari karakteristik gaya berpikir sekuensial konkret, di mana saya lebih suka dengan sesuatu yang nampak dilihat. Saya orang yang teratur. Saya lebih suka hal-hal yang sederhana. Orang yang bekerja keras, lebih memilih menghafal sesuatu, lebih memilih menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu. Lalu ada juga ciri-ciri dari karakteristik gaya berpikir sekuensial abstrak, yaitu saya suka menilai sesuatu, orang yang kritis, saya suka berdebat, saya orangnya segalanya harus terjadwal, saya lebih suka baca buku, dan juga saya lebih suka menilai sesuatu. Boleh di next? Sini ada gaya berpikir sekuensial abstrak, di mana gaya berpikir sekuensial abstrak suka berpikir menggunakan konsep dan menganalisis informasi. Pemikir sekuensial abstrak sangat menghargai orang-orang yang teratur dan juga berpenampilan rapi. Proses berpikir sekuensial abstrak yaitu logis, rasional, dan juga intelektual. Aktivitas favorit pemikir sekuensial abstrak juga yaitu membaca, dan dalam melakukan sebuah tugas atau pekerjaan, pemikir sekuensial abstrak ini selalu ingin mengetahui dan memahami teori serta konsep yang akan dilakukan. Lalu ada juga gaya berpikir sekuensial konkret, di mana pemikir sekuensial konkret ini berpegang pada kenyataan dan proses informasi dengan cara yang teratur, linear, dan juga sekuensial. Gaya pemikir sekuensial konkret ini menyerap informasi lebih menonjolkan indera fisik, yaitu pada indera penglihatan, peraba, pendengaran, perasa, dan juga penciuman.
Mereka juga memperhatikan dan mengingat realitas dengan mudah dan mengingat fakta, informasi, rumus-rumus, dan aturan-aturan yang khusus dengan secara mudah. Catatan atau makalah adalah cara yang baik untuk memikir sekuensial konkret ini untuk menyerap informasi dalam belajar. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya tentang gaya berpikir acak konkret dan juga gaya berpikir acak abstrak akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, ada gaya berpikir acak konkret atau biasa disingkat AK ya. Gaya berpikir acak konkret ini atau AK memiliki sikap kreatif dan juga eksperimental dengan struktur yang kurang dari biasanya. Mereka ini biasanya didasari pada kenyataan, tetapi mereka ini ingin mengambil pendekatan coba-coba untuk menemukan solusi terbaiknya. Nah, pemikir acak konkret ini biasanya termotivasi untuk mencari opsi baru dengan melakukan berbagai hal dengan cara mereka sendiri. Nah, ada contohnya, contoh perilaku gaya berpikir acak konkret yang pertama, memiliki sikap eksperimental seperti yang sudah tertera di PPT, disertai dengan perilaku yang kurang terstruktur. Yang kedua ini berani mengambil resiko. Yang ketiga memiliki dorongan kuat untuk mencari alternatif. Dan selanjutnya melakukan sesuatu dengan cara mereka sendiri atau seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan yang terakhir ini lebih berorientasi pada proses daripada berorientasi pada hasil. Yang selanjutnya ada gaya berpikir acak abstrak atau yang biasa disingkat dengan AA. Gaya berpikir seorang acak abstrak ini biasa dicirikan oleh fokus pada detail dan juga kecenderungan ke arah mistisisme. Gaya berpikir acak abstrak ini dicirikan oleh kemampuannya untuk menerima ide dan juga informasi dan merefleksikannya. Tapi ini biasanya memakan waktu lama sehingga orang yang tidak akan mengharapkan orang yang berpikir acak abstrak ini memiliki reaksi dan juga reaksi atau pendapat apapun terhadap apa yang sedang dibahas. Nah, pemikir acak abstrak ini mengingat dengan baik ketika informasi ini dipersonifikasikan. Perasaan mereka dapat mempengaruhi cara mereka belajar dengan baik. Ada beberapa contoh perilaku gaya berpikir acak abstrak. Yang pertama ini menciptakan situasi damai dengan orang lain. Yang kedua itu mengenali kebutuhan emosional orang lain. Yang ketiga itu melakukan hal-hal dengan mandiri. Yang keempat memiliki banyak prinsip yang sama dengan semua orang. Yang keempat itu berpartisipasi dengan antusias dalam pekerjaan yang mereka sukai. Dan yang terakhir membuat keputusan berdasarkan perasaan, bukan pikiran. Nah, untuk selanjutnya ini kita udah berada di ujung presentasi. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu multiple intelligence atau kecerdasan majemuk ya, adalah kecerdasan sebagai suatu kapasitas umum dari individu untuk bertindak, berpikir rasional, dan juga berinteraksi dengan lingkungan secara efektif. Menurut David Prescler, perbedaan gaya belajar juga dibedakan menjadi 3, yaitu visual, yang biasanya mengingat informasi dengan cara menyaksikan langsung. Yang kedua ada auditorial, cenderung dengan sebagai pembaca yang baik, dan juga kinestetik, gaya belajarnya yang mudah menyerap informasi. Yang selanjutnya itu ada gaya berpikir yang dibedakan menjadi 4 gaya, yaitu yang tadi yang sudah dijelaskan, gaya berpikir sekuensial abstrak, gaya berpikir sekuensial konkret, gaya berpikir acak abstrak, dan juga gaya berpikir acak konkret. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan, dan juga kesalahan-kesalahan lainnya. Sekian dan terima kasih. Saya tutup. Sebelumnya, jika ada yang bertanya, nanti bertanyanya waktu sesi perkuliahan berlangsung ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.